pada sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang bergabung pada acara Badan Kejuruan Teknik Fisika sore hari ini. Seperti biasa, sebelum acara pokok kita mulai, kita awali dengan safety moment, tapi mungkin pada sore hari ini saya mohon waktunya sejenak, ini juga dari usul Pak Hildiansah gitu ya. Jadi ceritanya minggu yang lalu ada 3 alumni teknik fisika yang sudah dipanggil mendahului kita semua. Satu Pak Aryaji ya, yang kedua Pak Gustian Rismaya Anwar, kemudian yang ketiga Pak Priyo Sarjono. Mohon perkenan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk berdoa untuk 3 kawan-kawan kita ini. Mudah-mudahan almarhum Pak Aryaji, almarhum Pak Gustian Rismaya Anwar, dan almarhum Pak Priyo Sarjono ini mendapatkan ampunan semua dosa dan kekilafannya, mendapatkan tempat yang mulia di surganya, menghadap ke hadapannya dengan husnul khotimah. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas doa-doa dari ibu dan bapak sekalian untuk alumni teknik fisika yang sudah mendahului kita. Baik, kita awali safety moment pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Hildiansah. Silakan Pak Hildiansah. Baik Pak Edi, Bapak Ibu-Ibu semuanya, mohon maaf Pak Edi, saya mau share screen, terima kasih. Sudah bisa kelihatan ya Pak ya? Ya, sudah Pak. Terima kasih. Ini singkat saja. Jadi ini mengenai Fukushima Daiichi disaster. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat tahun 2011 ya, itu di Jepang itu terjadi gempa yang sangat dahsyat. Jadi magnitudenya sampai 9,0 begitu ya, tanggal 11 Maret 2011. Ini karena gempa ini dikatakan saat itu ada dua kali tremor gitu gempa dan kurang lebih 3 menit ya, cukup panjang ya sebenarnya di sini, karena di sini biasanya gempa di sini antara 15 sampai 20 detik aja sudah sangat berasa. Sekarang ini dikatakan itu sampai 3 menit. Sehingga gempa yang dahsyat ini mengakibatkan dasar laut dari Jepang itu malah bergerak begitu. Jadi dikatakan bahwa daratan Jepang itu malah bertambah sampai 10 sampai 20 meter ke arah timur gitu ya, karena gempanya sangat dahsyat. Dan akibatnya hampir 560 square meter area itu yang terkena impact dari gempa termasuk tsunami-nya. Dan ada hampir setengah juta kalau nggak salah, setengah juta masyarakat yang dievakuasi, dan ada fatalities sampai 19.000 fatalities, belum termasuk ada jutaan bangunan yang rusak dan kolaps gitu. Nah, satu diantaranya ini mengenai Fukushima power plant, nuclear power plant. Jadi karena ada gempa kemudian disusul dengan tsunami menyebabkan power cut off ya di reaktor tersebut,
Dan ketika mereka mencoba untuk menyalakan backup diesel generator pun nggak bisa begitu ya, sehingga cooling system dari reaktor ini bermasalah. Akibatnya baterai powernya itu habis dan menyebabkan operating dari fuel dari plant itu sendiri ya, sampai ada yang melting begitu bagian-bagian dari reaktornya. Di 3 dari reaktor ini kan ada beberapa reaktor, 3 di antaranya itu sampai melting begitu, sampai kemudian radiasi dari reaktor ini rilis, sehingga masyarakat harus dievakuasi ya, hampir 1,5 juta orang. Ini dikabarkan kalau dilihat dari severity-nya itu menurut International Nuclear Event Scale itu sampai level 7, jadi tergolong accident, jadi hampir setara dengan Chernobyl ya. Gitu, kalau menurut INES ini setara dengan Chernobyl. Nah, apa yang terjadi? Jadi ini Fukushima ini dia ada beberapa reaktor plant, kemudian yang terkena bencana itu reaktor 1 sampai 3 terutamanya. Kemudian kapasitasnya cukup besar. Jadi kalau reaktor 1 sampai 3 itu dibangun tahun 71-75, kapasitas 460 megawatt untuk 1 unit, dan unit 2 sampai 5 itu 784. Unit yang 6 baru yang 100 megawatt. Ini kalau kita lihat di sini, ini reaktor yang nomor 3 ya. Dan ini ketika setelah gempa dan terjadi melt dan lumer. Ini dia kotak sebabnya karena explosion dari hidrogen yang menyebabkan atapnya runtuh. Nah, kemudian pada tahun 2011 kalau dilihat ya, ini area yang terkena radioaktif, radius 20 km yang mereka harus evakuasi. Di 2011 ini distribusi dari bahan radioaktifnya. Nah, kemudian mereka melakukan berbagai macam usaha. Pada tahun 2016 sudah berkurang, selama 5 tahun berkurang. Tapi masih ada yang daerah yang dengan tingkat radioaktif yang tinggi. Dan pada saat ini sebagian sudah ada yang bisa dikembalikan penduduknya ke tempat yang awalnya ya. Nah, itu kira-kira safety moment kali ini dari saya. Jadi pada intinya bahwa nuclear power plant ini memang sangat besar kapasitasnya, tapi resiko juga cukup tinggi. Dan perlu mitigasi atau desain yang sangat detail sekali untuk mencegah terjadi bencana, terutama sebagai impact dari bencana alam kemungkinan di satu tempat. Demikian, terima kasih Pak Edi, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Pak Ildiansyah atas penyampaian safety moment-nya. Sekarang kita masuk ke acara pokok kita tentang teknik fisika pada teknologi dan keselamatan nuklir. Kami persilakan Pak Bisma Baron Patrianisha untuk Pak menyampaikan materinya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu semua? Sudah ya. Terdengar. Ya, baik. Sebelumnya saya izin share screen beberapa slides yang akan saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Ya, sudah terlihat ya? Ya, sudah. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama alumni Teknik Fisika
Universitas Nasional berbelasungkawa atas meninggalnya senior-senior kita yang sudah mendahului kita, yang sudah banyak sumbangsihnya bagi negara kita, Indonesia tercinta. Semoga amal ibadah mereka bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Rabbal. Ada beberapa peserta, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di kolom partisipan. Saya lihat ada beberapa yang saya pahami, saya kenal. Ternyata memang beberapa orang Batan sendiri ya. Tadi saya sempat melihat Pak Nanda, kemudian ada Pak Arif dari PKSN Batan. Nah, saya mohon izin kepada beliau-beliau yang lebih mengetahui dari saya mengenai teknologi nuklir dan keselamatan radiasi yang akan coba saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang insya Allah berbahagia. Berikut ini adalah biodata singkat saya yang coba saya rangkum. Nama saya Bisma Baron Patrianesa. Saya lulus pada tahun 2010 di D3 Fisika Instrumentasi Universitas Indonesia. Kemudian saya masuk ke Teknik Fisika Universitas Nasional melalui jalur ekstensi waktu itu. Dan tepat saya bekerja di Batan sudah 1 tahun ya. Kemudian di Batan sendiri saya saat ini menjabat sebagai pengembang teknologi nuklir. Jadi memang saat ini ada peralihan dari Peranata Nuklir jabatan fungsional sebelumnya ke pengembang teknologi nuklir. Harapannya dengan jabatan fungsional yang baru dengan nama pengembang teknologi nuklir ini banyak teknologi yang sudah kita develop sebelumnya itu bisa dihilirisasi sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Itu harapannya. Kemudian ini adalah beberapa sertifikasi yang telah saya dapatkan dan akan saya dapatkan, yaitu petugas proteksi radiasi PPR instalasi nuklir 2012 sampai sekarang. Alhamdulillah saya masih pegang lisensinya. Kemudian ada juga petugas proteksi radiasi medik tingkat 1. Perbedaannya adalah kalau untuk instalasi nuklir dengan medik, instalasi nuklir ini berkaitan dengan bagaimana kita mengelola fasilitas nuklir terkait dengan proteksi radiasi dan keselamatan radiasinya. Sementara kalau untuk medik, biasanya kita berkaitan dengan kegiatan medik, terutama di radiologi, kemudian juga di kedokteran nuklir, ataupun tema-tema kesehatan lainnya. Kemudian saya juga memiliki lisensi berkaitan dengan keamanan sumber radioaktif. Jadi memang lulusan teknik fisika yang ada di mungkin di seluruh Indonesia itu tidak, menurut saya itu bisa applied kemana saja ya. Jadi memang basicnya engineering, tapi memang untuk kegiatan profesionalnya bisa banyak sekali dan bermacam-macam. Kemudian di akhir tahun kemarin, di akhir tahun 2020, saya juga diamanahkan untuk menjadi lead auditor ISO 9001/2015 oleh PTRR Batan. Saat ini saya masih menunggu proses penerbitan dari lisensi yang dikeluarkan oleh CQI IRCA dari Inggris. Kemudian ini beberapa pengalaman saya yang berkaitan dengan engineering dan safety and security. Yang pertama adalah saya terlibat di pembangunan laboratorium radioisotop dan radiofarmaka, di mana laboratorium ini bekerja. Yang program ini yang berkaitan dengan produksi radioisotop dan radiofarmaka, yang keperluannya nanti untuk medis dan industri itu dibuat dan didesain oleh tangan anak Indonesia sendiri, sehingga itu yang perlu kita syukuri. Kemudian saya juga terlibat di tim budaya keselamatan dan SMK 3 di PTRR dan di tim pusat Batan. Sejak tahun 2015, saya juga pernah menjadi delegasi Indonesia pada Technical Exchange Keamanan Nuklir di Asia Tenggara, waktu itu di Bangkok tahun 2019. Kemudian juga pada tahun 2019 akhir saya pernah
mengikuti simposium internasional mengenai transportasi nuklir. Jadi ada tambahan mengenai saya juga pernah melakukan audit internal di internal PTRR yang berkaitan tentunya dengan ISO 9001 dan ISO 45001. Walaupun di Batan sendiri memang belum menggunakan ISO 9001, maaf, ISO 45001 untuk SMK 3-nya, kita memang sedang menuju ke sana sehingga kita banyak membentuk awareness kepada teman-teman di Batan sendiri dan internal PTRR untuk bisa mengembangkan dan memahami sebenarnya apa itu SMK 3 dari ISO 45001. Kemudian saat ini saya menjabat sebagai Ketua Tim Budaya Keselamatan PTRR dan SMK 3-nya. Oke, bisa kita masuk langsung ke materi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya yakin banyak sekali pengalaman yang sudah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah dapatkan selama bertahun-tahun di sini, dan mungkin juga ada adik-adik yang saat ini sedang menyaksikan presentasi ini. Sebelumnya mungkin ada yang sudah pernah mendengar, ada yang bahkan belum mendengar terkait dengan nuklir atau radiasi. Nah, nuklir atau radiasi ini sebenarnya banyak ya spektrumnya, apalagi terkait radiasi. Ada radiasi pengion, kemudian ada radiasi non-pengion. Nah, kalau kita berkaitan dengan Batan, biasanya kita bermain dengan radiasi pengion. Jadi, suatu radiasi yang mampu mengionisasi suatu materi. Nah, kata kunci itu yang nanti akan kita coba kembangkan untuk beberapa teknologi-teknologi nuklir yang dimanfaatkan di Indonesia, khususnya yang sudah dicapai oleh Batan. Nah, radiasi sendiri itu sebenarnya banyak sekali jenisnya. Di sekitar kita sudah banyak sekali radiasi. Radiasi salah satu contohnya radiasi kosmik ya, radiasi yang berasal dari benda di luar angkasa, contohnya dari bintang dan matahari. Matahari sendiri itu merupakan reaktor alam terbesar ya, yang banyak reaksi nuklir di sana, yang radiasinya itu kita terima setiap hari. Oke. Kemudian ada radiasi terestrial, di mana radiasi ini merupakan radiasi yang berasal dari batuan yang ada di dalam permukaan bumi, yang disebut juga radiasi primordial. Banyak sekali jenisnya, terutama yang berkaitan dengan uranium 238 dan anak luruhnya. Dan biasanya memang kalau terkait batu-batuan ini yang patut kita waspadai sebenarnya adalah radon ya. Radon sendiri kalau misalkan terhirup ke manusia itu juga punya bahaya tersendiri, terutama bagi paru-paru. Kemudian radiasi interna. Nah, ternyata radiasi yang ada di dalam tubuh kita, ternyata tubuh kita juga punya radiasi yang dipancarkan sendiri ya. Ini kita ambil contoh di standar orang Jepang dengan berat yang kurang lebih 60 kg, ternyata kita punya dan menyimpan radioisotop K40 sebesar 4.000 becquerel ya. Jadi 4.000 tembakan dalam satuan ya. Kemudian ada C14 juga 2.500 becquerel, kira-kira dipancarkan sebesar 2.500 becquerel, dan berikutnya ada RB87, PB210 dan PO210. Jadi memang dominannya yang dipancarkan adalah K40 dan C14. Nah, C14 sendiri juga itu bisa kita manfaatkan untuk melihat atau mengetahui umur dari suatu benda ya. Misalkan kita menemukan suatu benda purbakala yang ingin kita ketahui umurnya, kita lihat saja nanti di jumlah C14 yang tersisa. Nah, kalau kita tahu bahwa radiasi, terutama radioisotop, memiliki waktu paruh. Jadi setelah waktu paruhnya terlewati, maka akan habis setengah aktivitas dari materi tersebut atau unsur tersebut. Oke, ini radiasi buatan, yaitu sumber radiasi yang dibuat oleh manusia dan digunakan oleh tujuan tertentu. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti sudah sering mendengar reaktor nuklir ya. Nah, ini adalah salah satu gambaran yang sangat indah,
foto yang sangat indah di salah satu reaktor nuklir. Ini ada sinar Cherenkov, terlihat biru dengan sangat cantik. Nah, ini saat beroperasi ya. Jadi apa namanya, bahan bakar nuklirnya banyak mengeluarkan neutron sehingga banyak apa namanya, ada hamburan-hamburan cahaya di sini. Oke, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mau disclaimer dulu bahwa presentasi sebagian besar yang saya coba apa namanya, paparkan di sini adalah memang bertujuan untuk memberikan informasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin belum mengetahui apa itu batan dan capaiannya, dan nanti akan saya juga sampaikan mengenai expertise saya di keselamatan radiasi. Batan memiliki aktivitas litbang jirap, penelitian, pengembangan, dan pengkajian dan penerapan yang berorientasi pada demand. Nah, kalau kita melihat ke Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang 31 tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom, memang Batan merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang ketenaga nukliran. Di samping itu memang ada badan pengawas yang apa namanya, mengawasi seluruh kegiatan di ketenaga nukliran, yaitu Bapeten. Nah, Indonesia sendiri juga berperan aktif terutama melalui Batan dan Bapeten di level internasional berkaitan dengan Non-Proliferation Treaty. Jadi memang untuk penggunaan nuklir di Indonesia itu hanya untuk kesejahteraan ya, tidak untuk senjata. Kemudian juga apa namanya, kita menyatakan bahwa di Southeast Asia itu adalah daerah yang bebas senjata nuklir. Itu kira-kira sedikit tentang sepak terjang Batan di nasional internasional. Dan ini adalah bagian struktur dari Batan sendiri, yang di kepala Batan itu dibantu oleh 3 deputi yang mewakili yang diwakili oleh 1 deputi bidang sains teknologi sains dan aplikasi teknologi nuklir SATN, kemudian deputi teknologi energi nuklir, dan yang terakhir deputi bidang pendayagunaan teknologi nuklir. Kemudian di bawahnya ada satuan kerja yang dipimpin oleh eselon 2 yang apa namanya, memiliki kekhasan sendiri apa namanya, tentang tugas dan fungsinya. Bapak dan Ibu mungkin ada yang belum mengetahui sebenarnya Batan itu kantornya ada di mana aja gitu. Batan itu ada beberapa kantor. Yang pertama di kantor pusat. Di kantor pusat ada di daerah Kuningan. Nah, di sana selain berkaitan dengan administrasi, juga ada beberapa laboratorium yang digunakan untuk beberapa kegiatan. Salah satunya di situ ada penggunaan radioterapi. Jadi kita menggunakan sumber radioaktif dengan aktivitas cukup tinggi untuk keperluan medis untuk pengobatan kanker. Lalu ada kawasan nuklir Pasar Jumat. Nah, di Pasar Jumat di Jakarta Selatan ya, itu memang banyak sekali apa namanya, satuan kerja unit eselon 2 yang bergerak berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Ada PAIR, pusat aplikasi isotop dan radiasi, dan banyak sekali aplikasi yang sudah diterapkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh Batan dan diterapkan di Indonesia. Kemudian ada PT KMR, itu tentang teknologi keselamatan dan meteorologi. Jadi kalau kita mau kalibrasi peralatan radiasi yang kita miliki, itu bisa ke PT KMR salah satunya. Kemudian kawasan nuklir Serpong di Batan. Di sini ada reaktor nuklir riset terbesar di Indonesia sebesar 30 megawatt. Nah, kantor saya, office saya ada di sini. Jadi lab yang tempat saya bekerja ada di kawasan nuklir Serpong, posisinya ada di Puspiptek ya. Kemudian ada kawasan nuklir di Bandung, ya, di dekat ITB. Apa namanya, alumnus teknik fisika juga ITB pasti cukup akrab dengan apa namanya, Batan Jogja. Kemudian ada Batan Batan Bandung. Kemudian ada Batan Yogyakarta. Batan Yogyakarta itu lokasinya ada di Babarsari. Mahasiswa UGM mungkin ada STTN juga yang apa namanya, sekolah
sekolah kedinasan Batan. Kemudian juga kita punya semacam kawasan eksplorasi di daerah Kalan, Kalimantan Barat. Di sini memang kita coba menggali beberapa bahan nuklir yang yang tersimpan di sana untuk keperluan penelitian sementara ini, belum untuk kegiatan energi ataupun bahan nuklir. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini reaktor nuklir yang ada di Indonesia ada 3 ya. Yang pertama adalah reaktor Trigamark yang dioperasikan pertama kali tahun 1964 dengan daya 250 kW, cukup kecil, tapi pada tahun 2000 itu ditingkatkan menjadi 2000 kW. Trigamark ini ada di Bandung ya. Kemudian fungsinya penelitian dan produksi radioisotop. Nah, di reaktor Kartini di Yogyakarta dioperasikan pada tahun 1979 sampai sekarang dengan daya reaktor 100 kW dan fungsi dari reaktor ini adalah penelitian dan pelatihan operator reaktor. Serta yang terbesar di Indonesia yaitu yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan, dioperasikan tahun 1987, daya reaktornya 30 MW dengan fungsi yaitu penelitian, produksi radioisotop, dan pengujian material. Nah, tentang produksi radioisotop yang mungkin nanti akan kita bahas mengenai keselamatan nuklirnya. Pemanfaatan tenaga nuklir yang ada di Indonesia itu macam-macam ya. Ada untuk kegiatan geotermal, ada untuk energi. Energi memang saat ini masih belum kita rasakan karena memang harus banyak sekali proses yang harus dilewati berkaitan dengan pembangunan PLTN. Kemudian kesehatan, pemanfaatan tentang kesehatan, teknologi nuklir tentang kesehatan itu sudah cukup banyak diaplikasikan, namun masih perlu dikembangkan, masih perlu ditingkatkan, apalagi kalau kita membandingkan dengan negara maju seperti Jepang. Di sana memang kegiatan untuk pemanfaatan teknologi nuklir di bidang kesehatan sudah sangat masif. Di Indonesia sendiri mungkin baru 17 rumah sakit yang berkaitan dengan radiasi dan maksud saya radioterapi dan kedokteran nuklir. Kalau untuk X-ray, radiologi biasa itu memang sudah banyak rumah sakit yang menggunakan X-ray ya. Kemudian untuk pertanian, jadi kalau untuk pertanian ini teknologi nuklir digunakan salah satunya untuk membuat mutasi dari beberapa produk seperti padi, sorghum, dan kedelai yang saat ini sedang ramai ya, kedelai. Kemudian untuk peternakan, nah kalau untuk peternakan ini ada penelitiannya yang berkaitan dengan bagaimana kita menahan meningkatkan libido dari hewan ternak menggunakan teknologi nuklir, itu juga bisa kita aplikasikan ke sana. Kemudian juga untuk sumber daya air, kita juga bisa mencari sumber daya air dengan menggunakan teknologi nuklir. Kemudian juga iradiasi pangan, jadi ada bahan pangan yang sudah diproduksi dari suatu tempat, baik itu home industry atau memang industri besar, kemudian iradiasi yang digunakan untuk menghilangkan bakteri dan supaya tidak cepat busuk gitu ya. Kemudian juga untuk industri, kalau untuk kegiatan di industri itu banyak juga ya yang sudah diaplikasikan, yaitu terkait dengan NDT, non-destructive test, yang menggunakan sumber radioaktif. Kemudian ada film yang digunakan untuk membaca keadaan dari yang dicoba untuk dilihat gitu. Berikut ini adalah pencapaian Batan yang sudah seringkali disosialisasikan. Bisa jadi memang Bapak dan Ibu belum sempat merasakan sosialisasi dari Batan. Untuk itu saya sangat bersyukur saya berada di sini, sekaligus juga bisa untuk sedikit menjelaskan mengenai apa saja capaian Batan, khususnya yang berkaitan dengan teknologi nuklir. Di bidang pertanian, radiasi sinar gamma digunakan untuk memicu mutasi pada tanaman dan menciptakan keanekaragaman hayati untuk mendapatkan sifat unggul.
Nah, jadi kita memang menggunakan radiasi, kemudian kita tembakkan beberapa apa namanya produk bijinya ini, kemudian nanti ada sifat radiasi di situ, ada sifat mutan. Dari sifat yang apa namanya kita kehendaki setelah kita trial, oh ternyata memang ada biji yang baik ketika mendapatkan apa dosis radiasi sekian. Nah, saat ditanam ternyata memang banyak sekali manfaatnya dan itu yang coba kita produksi lebih besar kalau memang kita dapat dengan hasil yang baik. Sebagai contoh, padi mutan itu bisa mencapai 7 ton dalam 1 hektar. Kalau kita melihat membandingkan dengan beberapa produk, beberapa biji padi yang lain yang apa namanya belum menggunakan teknologi nuklir, itu hasil produksinya 3 sampai 4 ton dalam 1 hektar. Dan apa namanya bila menggunakan teknologi nuklir banyak sekali keuntungannya, termasuk tahan hamanya, dari sifat tahan hama. Dan untuk produk-produk lainnya juga itu bisa apa namanya banyak manfaatnya, seperti gandum tropis, kacang tanah, kacang kedelai, sorghum, bahkan kacang hijau gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, Batan sendiri mendirikan National Science Technopark dan menggandeng beberapa organisasi, koperasi, organisasi yang berkaitan dengan agrobisnis tentunya. Kemudian ada Agroteknopark juga di sini yang di bawahnya ada beberapa apa namanya rekan yang sudah memanfaatkan beberapa teknologi nuklir yang berkaitan dengan pangan. Memang untuk apa namanya pemanfaatannya belum terlalu masif, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi sehingga memang perlu banyak penyelesaian bukan hanya dari Batan sendiri, tapi berkaitan dengan beberapa kementerian tentunya agar apa namanya hasil penelitian yang dikembangkan oleh Batan ini bisa bermanfaat dan digunakan secara luas. Nah, selain itu tadi sudah saya singgung sedikit di depan bahwa radiasi bisa kita gunakan untuk pengawatan makanan. Karena radiasi digunakan untuk melumpuhkan bakteri patogen dari makanan tersebut. Misalkan gini, ada salah satu jenis yang pernah diiradiasi itu rendang, bapak-bapak dan ibu-ibu yang partisipan yang berbahagia. Jadi rendang diiradiasi, kemudian itu bisa awet sampai 6 bulan. Ya, jadi karena memang bakterinya sudah dimatikan, ya, karena bakteri dan mikroba tersebut adalah penyebab menurunnya kualitas makanan sampai dia jadi busuk itu karena memang penyebabnya dari patogen dan mikroba. Oleh karena itu memang penggunaan radiasi dengan dosis tertentu itu mampu mematikan bakteri patogen. Nah, dengan menggunakan dosis yang tepat itu bisa juga menghambat pertunasan, kemudian menunda kematangan dan memperpanjang masa simpan. Jadi banyak sekali keuntungan. Jadi kalau memang Bapak, Ibu yang ada di sini berkaitan dengan bisnis makanan, kalau makanannya ingin awet tanpa menggunakan bahan pengawet kimia, kita bisa menggunakan pengawetan pangan menggunakan radiasi. Saat ini ada beberapa tempat untuk mengiradiasi, salah satunya ada di iradiator gamma merah putih yang berlokasi di Serpong. Nah, iradiator gamma merah putih ini dibangun tahun 2017, kategori 4 ya, sumber kategori 4 dengan sumbernya kobalt 60, kapasitas maksimalnya 2000 kilokuri. Jadi aktivitasnya sangat tinggi, memang digunakan untuk mengiradiasi makanan. Kapasitas yang terpasang saat ini adalah 300 kilokuri. Aplikasinya yaitu digunakan untuk industri dan penelitian. Ini sedikit informasi kepada Bapak Ibu, nilai layanan iradiasi iradiator gamma merah putih pada tahun 2018 2,24 miliar, kemudian untuk semester 1 2019 itu 1,592 miliar. Untuk tahun 2020 saya belum mendapatkan data yang terkini. Nilai layanan iradiasi IGMP ini pada semester 1 telah mencapai 70,9% dari nilai layanan pada tahun 2018. Jumlah komoditas yang apa namanya
sudah dilayani pada tahun 2018 di semester 1 itu sudah 377 ton. Nah, untuk semester kedua sudah 920 ton. Kalau informasi mengenai pengawetan bahan makanan ini diterima dengan baik di Indonesia, saya yakin juga pemanfaatan layanan ini akan naik cukup drastis. Sehingga saya sebagai salah satu pegawai di Batan juga berturut serta untuk menginformasikan layanan-layanan di Batan yang bisa berguna dan bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau misalkan ada pertanyaan, monggo mungkin bisa di sela ditanya, diintervensi, dipersilakan. Kemudian ini berkaitan dengan kesehatan. Di slide ini berkaitan dengan kesehatan. Ternyata radiasi yang semula mungkin ditakuti oleh beberapa orang itu memiliki manfaat, yaitu di bidang kesehatan. Di bidang kedokteran, radiasi bisa dimanfaatkan untuk diagnosis fungsi tubuh dan penyakit timbulnya sel asing, serta terapi dengan akurasi yang sangat tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, di satuan kerja inilah yang bergerak di bidang kesehatan untuk memproduksi senyawa yang digunakan untuk diagnosis dan terapi. Saya bekerja di sini. Jadi saya bekerja sebagai petugas proteksi radiasi di Pusat Teknologi Radioisotop Radiofarmaka yang memang tugas dan fungsinya berkaitan dengan kesehatan. Nah, ini adalah beberapa produk yang sudah dimanfaatkan di beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Bone Scan KF, yaitu kit MDP yang digunakan untuk diagnosis kanker tulang. Selain kanker tulang sendiri juga ada kanker yang memang sudah bermetastasis, yang sudah menyebar ke tulang, yang semula dari kanker yang dari organ lunak menyebar ke tulang. Nah, kita bisa melihat kemana saja sebaran dari kanker tersebut menggunakan bone scan KF ini. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya kenapa ada KF, ada kata KF di sini. Jadi Batan sendiri memang tidak bisa mendistribusikan secara langsung, sehingga kita harus menggandeng sehingga terjadinya proses hilirisasi dari teknologi yang sudah kita kembangkan. Nah, PT KF sendiri adalah yang memiliki lisensi untuk melakukan penjualan beberapa kit dan senyawa bertanda yang diproduksi di tempat kami. Nah, salah duanya yaitu tentang cardioscan KF. Nah, yang digunakan untuk mendiagnosis perfungsi jantung dan fungsi jantung gitu ya. Kemudian juga ada renal scan KF yang kita gunakan untuk pencitraan ginjal dan pengetesan GFR, glomerulus filtration rate. Kemudian ada juga T-bone KF, yaitu Samarium 153 EDTMP dan Endoneuroscan KF. Nah, Bapak Ibu, ini ada Samarium 153 yang merupakan radioisotop. Jadi radioisotop itu sebenarnya bisa kita manfaatkan dengan senyawa tertentu yang di-combine, di-label gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam tubuh melalui injeksi, melalui suntik. Nah, dengan menggunakan Samarium 153 EDTMP ini, banyak pasien yang sudah merasakan manfaatnya, terutama terkait dengan treatment paliatif. Treatment paliatif itu adalah treatment untuk mengurangi rasa sakit karena memang rasa sakit akibat kanker yang sudah stadium mendekati akhir maupun stadium akhir memiliki rasa sakit yang luar biasa, terutama di bagian tulang, nyerinya itu luar biasa. Nah, dengan menggunakan Samarium 153 EDTMP ini, pasien bisa merasakan rasa sakit yang lumayan berkurang. Nah, yang kedua, yang terakhir itu mengenai Endoneuroscan KF. Nah,
yang merupakan senyawa MIBG yang dilabel dengan yodium 131. Yodium 131 ini memang adalah salah satu radioisotop yang bisa dibilang primadona yang sering digunakan di Indonesia. Nah, fungsinya memang digunakan untuk mendiagnosis dan menterapi kanker neuroblastoma. Neuroblastoma itu Bapak Ibu adalah salah satu jenis kanker yang diderita oleh anak. Itu. Jadi pertumbuhan anak ada kalanya itu di luar batas. Nah, salah satu jaringan yang bisa jadi apa namanya tumbuh di luar ekspektasi yaitu saraf. Nah, kalau apa namanya jaringan saraf ini bisa tumbuh di luar ekspektasi sehingga berkembang sangat hebat. Nah, itu merupakan salah satu jenis kanker. Nah, untuk mendiagnosisnya secara akurat, kita bisa menggunakan yodium 131 MIBG ini dan bila memang benar-benar terbukti ada apa namanya neuroblastoma di salah satu pasien, maka bisa kita terapi dengan terapi neuroblastoma. Nah, saat ini ada produk lain yang menunggu untuk bisa disebarluaskan. Tentunya Bapak Ibu produk-produk ini sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan POM sehingga memang sudah aman untuk dipakai. Dan produk yang saya sebutkan tadi adalah etambutol. Etambutol itu bisa mendeteksi sebaran TB, penyakit TB itu ya kalau di paru itu kan TBC. Jadi ternyata TBC itu bisa menyebar di luar paru. Nah, untuk mendeteksinya kita bisa menggunakan kit etambutol. Nah, saat ini memang di Indonesia terutama dan beberapa negara lainnya itu kesulitan untuk bisa mendeteksi TB di luar paru sehingga penemuan ini bisa dikatakan sebagai terobosan kalau memang bisa kita produksi dan mendapatkan NIA, nomor izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM itu akan sangat bermanfaat buat Indonesia. Kemudian untuk iodin 131 kapsul ataupun iodin 131 oral yang apa namanya merupakan senyawa radioaktif yang bisa kita gunakan untuk mentreatment atau menterapi kanker tiroid ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati. Jadi memang untuk kesehatan ini banyak sekali manfaatnya. Nah, kalau peralatan yang digunakan untuk apa namanya berkaitan dengan teknik fisika yang digunakan di kesehatan, terutama di kedokteran nuklir, salah satunya adalah gamma kamera. Maaf, gamma kamera ini apa namanya menangkap sinar gamma yang dikeluarkan oleh radioaktif yang sudah disuntikan ke dalam tubuh, kemudian diproses sampai ditampilkan oleh suatu monitor. Nah, memang ada banyak sekali detektor radiasi yang ditempatkan di apa namanya di gamma kamera tersebut sehingga bisa benar-benar mencitra dengan baik, dengan akurat kejadian-kejadian yang ada di dalam tubuh. Dan Bapak Ibu yang saya hormati bahwa obat-obat yang ada di sini, baik itu untuk diagnosis ataupun terapi, sifatnya targeted. Jadi memang kegiatan diagnosis dan terapi ini bisa dikatakan sebagai targeted ya, baik itu targeted diagnosis ataupun targeted terapi. Jadi memang senyawa ini akan lari ke bagian yang dituju saja, tergantung dengan apa namanya senyawa yang disuntikan. Jadi memang salah satu keunggulannya adalah itu. Nah, ini adalah realita yang ada di Indonesia. Kita ambil di literatur Kementerian Kesehatan bahwa angka kejadian penyakit kanker di Indonesia itu sebesar 136,2 per 100.000 penduduk. Jadi angkanya cukup tinggi Bapak Ibu semua, yang di mana Indonesia itu berada di urutan 8 di Asia Tenggara dan urutan ke-23 di Asia. Dan ini bukan merupakan prestasi. Semoga Bapak dan Ibu yang ada di sini itu jangan menggunakan produk-produk yang berkaitan dengan apa namanya nuklir ini karena kita berdoa semua agar kita semua bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin amin ya robbal alamin. Nah, memang permasalahannya adalah alat-alat kesehatan itu masih banyak diimpor oleh dari negara luar ya, khususnya untuk perangkat kedokteran nuklir seperti CT scan, gamma kamera, dan perangkat radiografi lainnya. Kemudian peralatan alat ukur termasuk melihat seberapa banyak radioaktivitas dari senyawa yang digunakan itu juga masih impor. Memang Batan sendiri saat ini tengah mengupayakan peralatan-peralatan tersebut untuk bisa kita produksi sendiri, sehingga Batan sendiri menggandeng beberapa perusahaan agar bisa menghilirisasi perangkat-perangkat nuklirnya. Nah, di Indonesia sendiri sudah memiliki 16 rumah sakit sebagai penyedia layanan kedokteran nuklir. Salah satunya adalah Rumah Sakit Kanker Darmais. Di Jakarta itu kalau nggak salah ada 5. Ya salah satunya di Kanker Darmais, ada di RSCM juga ada, di MRCCC ada, kemudian di Gading Pluit juga ada untuk layanan di Jakarta. Untuk layanan di luar Jakarta, di beberapa kota besar juga sudah menyediakan layanan kedokteran nuklir untuk mengobati beberapa keluhan dari pasien. Nah, permasalahan lainnya adalah kit radiofarmaka yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu 94%-nya itu adalah produk impor. Ya, jadi memang kondisi realitanya seperti itu. Yang saat ini baru diproduksi di dalam negeri itu baru 6%, sehingga banyak sekali peluang yang bisa kita tangkap sebenarnya. Batan sendiri berupaya untuk terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sehingga kita bisa mengcover beberapa persentase yang sudah digunakan dari impor gitu. Nah, ini adalah salah satu gambar penari yang ada di kota Solo yang telah menggunakan produk Samarium 153 EDTMP. Beliau menderita kanker payudara ketika didiagnosis pertama kali sudah di stadium 3B. Nah, saya sempat mengunjungi beliau untuk berkomunikasi secara langsung, melihat respons dari obat yang terapi paliatif yang sudah digunakan, dan alhamdulillah yang sebelumnya dia sama sekali tidak bisa dan dia bed rest sama sekali, dengan menggunakan Samarium 153 DTMP akhirnya dia bisa menari lagi. Memang gerakannya tidak sehebat dulu waktu memang dia tidak menderita sakit, tapi dengan penggunaan Samarium 153 EDTMP mampu mengurangi secara signifikan rasa sakitnya sehingga beliau bisa bergerak sendiri. Nah, waktu itu kita juga sempat membuat semacam seminar dengan mengundang beliau di hadapan beberapa survivor kanker lainnya untuk mensosialisasikan bahwa produk yang berkaitan dengan nuklir itu ternyata aman dan tidak berbahaya dan memang berkhasiat. Nah, seperti itu. Ini adalah beberapa manfaat lain tentang teknologi nuklir, yaitu renograf, kemudian bank jaringan riset yang ada di Payer Batan, kemudian ada uji tak rusak untuk industri. Renograf ini berfungsi untuk alat deteksi penyakit ginjal yang Bapak Ibu ya. Ini memang hanya difungsikan untuk organ ginjal. Kalau untuk gamma kamera itu bisa mencitra seluruh bagian tubuh, sementara untuk renograf hanya di organ ginjal. Bapak Ibu para engineer yang saya hormati, saya yakin uji tak rusak itu sudah sangat tidak asing bagi Bapak Ibu dan kita bisa memanfaatkan radiasi untuk menguji bagian-bagian tertentu dari suatu elemen industri dengan menggunakan uji tak rusak. Dan beberapa juga ada yang kita gunakan untuk membuat plastik ramah lingkungan. Itu caranya radiasi kita gunakan untuk menyatukan biji plastik dengan pati sehingga plastik yang dihasilkan dapat terurai di alam. Kemudian juga teknik serangga mandul, yaitu membuat serangga
itu menjadi steril, menjadi mandul dengan mengiradiasi mereka. Nah, untuk mengurangi demam berdarah, kita bisa tuh menggunakan teknik ini sehingga apa namanya serangga tersebut tidak sempat berkembang biak karena memang sudah mati sebelum dia bisa berkembang biak karena sudah dimandulkan ya dengan radiasi tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sedikit gambaran tentang PLTN di dunia. Statistiknya memang untuk di Indonesia PLTN belum digunakan saat ini. Semoga kita bisa menggunakan PLTN tentunya dengan segala kajian yang telah dilakukan baik oleh Batan maupun badan independen nantinya yang bermanfaat secara luas dengan tingkat keselamatan yang tinggi dan risiko yang minimal. Semoga saja itu bisa terlaksana di kemudian hari. Di Amerika, di Europe Barat, kemudian di Eropa Tengah dan Asia juga memang itu sangat tinggi pemakaian PLTN-nya, sangat luar biasa. Memang yang perlu kita syukuri bahwa PLTN ini mampu mengurangi emisi karbon yang berguna untuk mengurangi apa namanya pemanasan global dan juga memang banyak sekali manfaat-manfaat lainnya ya. Bila kita berbicara mengenai keamanan dan keselamatan dari reaktor sendiri, prinsip dari reaktor nuklir itu untuk keselamatannya yaitu defense in depth. Jadi memang pertahanan yang berlapis. Jadi dari tingkat pertama sudah dikungkung, kemudian di tingkat kedua dikungkung lagi dengan reaktor vessel yang tebalnya mencapai 2 meter, 2,4 sampai 2,7 meter. Kemudian di shielding lagi pakai apa namanya tembok dengan ketebalan 0,9 sampai 2,1 meter. Kalau tembok bahasanya mungkin ringkih ya, beton ya. Beton yang dimaksud sini adalah beton. Kemudian steel containment vessel yang ketebalannya sampai 2 inci. Kemudian dilapis lagi dengan dinding baja yang diperkuat dengan beton. Jadi memang pertahanannya berlapis. Kalau ini tembus, diharapkan yang lapis kedua tidak tembus. Begitupun sampai ke lapis selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah salah satu desain yang dikembangkan oleh Rusia kalau tidak salah. Mereka mendesain reaktor nuklir yang tahan gempa, kemudian tahan banjir, tahan tornado, bahkan tahan dari apa namanya benturan pesawat terbang atau tempur gitu ya, dan tahan juga dari getaran dengan tekanan 30 kilopascal. Dan Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heldi berkaitan dengan Fukushima, ya Fukushima itu dibangun sekitar tahun 1960-an di beberapa tahun setelah kejadian kecelakaan sebenarnya reaktor Fukushima ini akan dihentikan apa namanya operasinya. Dilalahnya sebelum dihentikan operasinya terjadi apa namanya kecelakaan. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana terjadinya kecelakaan di Fukushima. Memang kembali itu adalah menjadi PR dari seluruh engineer yang berkaitan dengan apa namanya fisika radiasi, fisika nuklir ataupun teknik nuklir dan teknik fisika untuk mengembangkan reaktor nuklir yang selamat dan aman. Dan yang saya baca literaturnya bahwa Fukushima sendiri memang reaktor dengan tingkat keselamatan generasi ketiga. Nah, saat ini sudah banyak, memang reaktor nuklir sendiri banyak sekali jenis-jenisnya ya. Dan dengan dewasa makin ke sini, tingkat keselamatan juga makin terjamin. Semoga saja ini menjadi cita-cita Batan dan saya pribadi agar PLTN yang aman dan selamat itu bisa benar-benar dioperasikan kelak di Indonesia sehingga mampu mengurangi atau mencukupi kebutuhan listrik di Indonesia khususnya.
Nah, kalau kita membandingkan PLTN ya, satu reaktor nuklir itu bisa setara dengan 6 pembangkit listrik tenaga gas, kemudian juga 1.800 pembangkit listrik tenaga angin, kemudian juga 10 juta solar panel. Jadi ini nilai kesetaraan dari reaktor nuklir. Dengan pembangunan reaktor nuklir itu kita bisa mempekerjakan 25.000 orang, bahkan dalam satu pengoperasiannya saja, dalam satu siklus pengoperasian itu bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang yang turut bekerja, baik itu untuk operatornya sendiri, kemudian juga orang yang bekerja sebagai supplier ataupun rekanan dari PLTN tersebut. Gitu. Oke, ini Bapak Ibu, tadi sempat saya singgung keinginan luhur dari pendahulu-pendahulu kita tentang PLTN. Jadi kita coba sempat kaji mengenai tingkat penerimaan PLTN di Indonesia. Dari tahun 2010 sampai 2016 kita lihat trennya terus-menerus naik ya. Memang untuk tahun-tahun berikutnya saya belum mendapatkan nilai public acceptance-nya. Dan mereka meyakini bahwa energi yang berkelanjutan dapat didaur ulang, ramah lingkungan, dan penguasaan teknologinya juga sudah mereka yakini. Kemudian memang kekurangannya adalah risiko dan keselamatannya, itu yang memang harus di-maintain dengan baik. Kemudian PLTN sendiri memang investasi yang tidak murah ya, itu memang menjadi concern juga bahwa PLTN kalau pembangunan PLTN itu benar-benar terlaksana pasti akan memakan biaya yang cukup tinggi. Kemudian memang untuk PLTN sendiri rentan sekali dengan isu-isu publik gitu. Jadi entah itu political will ataupun banyak sekali masyarakat yang tergabung dalam suatu komunitas yang menentang untuk pembangunan nuklir. Nah, untuk itu bagi rekan-rekan yang ada di BKTF, marilah kita coba dukung program PLTN agar memang bisa beroperasi kemudian hari di Indonesia. Semoga itu bisa terlaksana, amin. Berkaitan dengan SDM, mungkin nanti akan banyak yang bertanya mengenai SDM di Indonesia yang berkaitan dengan nuklir. SDM yang berkaitan dengan nuklir itu tidak hanya melulu berkaitan dengan teknik nuklir ataupun sekolah tinggi teknik nuklir. Banyak sekali jurusan-jurusan yang relates yang berhubungan dengan nuklir. Bisa teknik fisika salah satunya yang saat ini kita pegang, maupun juga teknik-teknik lainnya seperti teknik elektro, kemudian teknik informatika dan lain-lain. Nah, Indonesia sendiri juga memiliki kepentingan dan berupaya untuk meningkatkan kompetensi dari negara-negara tetangga, negara-negara berkembang dengan program yaitu NUCAP, Nuclear Capacity Building, yaitu salah satunya tentang pelatihan proteksi radiasi untuk pemanfaatan bidang medis dan industri. Di Indonesia sendiri sudah tergolong cukup mature untuk terkait dengan proteksi radiasi, tentang keselamatan radiasi juga sudah cukup dewasa, sehingga memang bisa banyak memberikan pelatihan-pelatihan ataupun pencerahan kepada negara-negara berkembang. Selain itu, Batan sendiri memang punya sekolah tinggi teknik nuklir yang di bawah koordinasi Batan, sehingga menghasilkan banyak sekali SDM yang paham dengan baik tentang teknik nuklir. Bahkan di dalamnya sendiri teknik nuklir ini ada jurusan teknofisika. Setelah saya tanya, beberapa mata kuliahnya ternyata sangat relate dengan kegiatan-kegiatan atau di teknik fisika ya. Jurusan-jurusan mata kuliah di teknik fisika itu juga memang sangat relate dengan teknofisika yang ada di STTN. Jadi memang kalau NUCAP ini sponsornya itu bisa dari internasional maupun nasional.
selain dengan pelatihan-pelatihan yang akan kita berikan, juga nanti ada semacam scholarship bagi negara-negara berkembang. Dananya memang benar-benar dari sponsorship gitu ya Bapak Ibu. Dan juga kita juga bisa menggunakan dana-dana dari internasional, terutama dari dari Technical Cooperation EIA ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita ingin belajar reaktor nuklir, ternyata kita juga bisa menggunakan Kartini Reactor Based Internet Reactor Laboratory IRL. Nah, jadi parameter-parameter reaktor nuklir itu bisa kita input, bisa kita manipulasi, kemudian data dari hasil eksperimen tersebut bisa ditayangkan menjadi web-based application seperti ini, dan mahasiswa itu bisa belajar dari manapun, tidak harus datang ke reaktor. Mungkin teman-teman dari UGM itu sudah sangat sering menggunakan ini, terutama dari teknik nuklir. Dan kita lanjut, ini untuk tantangan-tantangan ke depannya bagi Indonesia berkaitan dengan beras ya. Memang saat ini kalau kita benar-benar berjuang dengan gigih, saya rasa kita mampu bagian ini tentang keselamatan radiasi pada instalasi produksi radioisotop dan radiofarmaka. Bapak Ibu yang saya hormati, pasti Bapak Ibu juga sudah banyak yang paham bahwa radiasi itu banyak jenisnya, terutama radiasi pengion, ada radiasi alfa, beta, pencitraan, kedokteran nuklir yang melihat progres senyawa bertanda yang sudah disuntikan ke dalam tubuh manusia. Nah, jadi yang merah-merah ini ada radiasinya Bapak Ibu. Nah, mungkin banyak yang bertanya PTR GA Siwa Besi yang ada di Serpong, lokasinya ada di Serpong, Puspiptek Serpong. Nah, untuk produksi radioisotop kita menggunakan reaktor di sini. Untuk bahasa mudahnya itu seperti memasak. Jadi bahan awalnya ada di sini, kemudian kita masak di reaktor nuklir, kemudian kita PTR Batan itu melakukan produksi radioisotop. Nah, ada yang namanya preparasi. Jadi preparasi target. Jadi kita mempreparasi target-target yang akan kita iradiasi. Nah, targetnya nanti ini bisa dari bahan alam, unsur-unsur alam tertentu yang diiradiasi di reaktor, menembakkan neutron di dalam reaktor. Tadi bahan targetnya bisa teriradiasi dan teraktivasi sehingga sudah bersifat radioaktif. Nah, kemudian ditransportasi menggunakan beberapa peralatan. Mati ini adalah salah satu gambaran reaksi nuklir. Ini adalah reaksi kalau kita ingin memproduksi yodium 131 yang tadi saya sebutkan bisa bermanfaat untuk
terapi akan berubah menjadi iodium 131, maaf, tellurium 131. Nah, dengan proses tertentu di hot cell, nanti kita produksi iodium adalah salah satu slide yang saya ambil yang telah dibuat oleh Bapak Agus Arianto dari Batan tentang pembuatan samarium jadi 153 samarium 2O3, kemudian diproses di hot cell. Ini gambaran hot cell Bapak Ibu. Di dalam kita harus punya fasilitas yang sudah tersertifikasi. Sertifikatnya namanya adalah CPOB. Cara pembuatan obat yang baik. Nah, PTRR itu adalah 12 untuk menggunakan cara-cara pembuatan obat yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah tempat saya bekerja. Di kontaminasi radioaktif itu harus kita kungkung agar tidak terjadi penyebaran ke mana-mana. Kemudian paparan radiasi itu juga sama. Kita harus mencegah paparan radiasi itu berakibat buruk kepada aktif waste. Jadi ada limbah radioaktif yang perlu kita kendalikan serta juga kelistrikan dan lightingnya. Nah, untuk mengendalikan kontaminasi radiasi, apa saja sih peralatan-peralatan yang dibutuhkan? Kita ukur ke bagian-bagian tertentu secara langsung yang kita curigai ada kontaminasi. Kontaminasi sendiri itu sebenarnya apa? Kontaminasi adalah keberadaan zat radioaktif ya nilai-nilai tertentu. Nanti kita konversi menjadi satuan tertentu sehingga bisa kita ketahui apakah itu kontaminasi atau tidak. Kemudian juga kita bisa mendeteksi kontaminasi menggunakan memiliki karakteristik yang sangat spesifik. Jadi antara iodium 131 samarium 153 itu punya karakter sendiri, punya energi sendiri. Ini adalah salah satu cara yang kami gunakan untuk
Nah, untuk pengendalian paparan dan lepasan partikel, kita bisa menggunakan peralatan di sini. Ini adalah jenis survei met zat radioaktif, maka paparan radiasinya akan semakin tinggi. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan prinsip itu untuk mencegah dosis yang berlebih. Kita juga menempatkan beberapa peralatan yang ada monitor untuk melihat lepasan dari gas dan partikel, kemudian juga peralatan ini sudah terintegrasi di sini, jadi kita cukup melihat. Nah, sebenarnya hot cell itu apa? Jadi bahan radioaktif yang sudah diiradiasi di reaktor nuklir yang memiliki paparan radiasi yang sangat tinggi, yang sangat berbahaya bagi manusia. Nah, kita kelolanya, kita prosesnya itu di hot cell dengan fungsi masing-masing. Ada fungsi untuk memasukkan bahan, kemudian memasukkan target yang sudah diiradiasi reaktor, untuk proses selanjutnya sampai ke pengeluaran bahan. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah seperti tangan robot, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kita mengendalikan untuk menggerakkan peralatan yang ada di dalam tangan robot yang ada di dalam, sehingga kita tidak berkontak langsung dengan radiasi yang ada di dalam ruangan hot cell ini. Kemudian di dalam hot cell ini untuk memindahkan bahan atau cahaya di sini dan mengontrol stop kontak ya elektrik di dalam hot cell. Jadi ini juga ada beberapa controller untuk proses, ada kontrol PWM di sini, ada kontrol suhu juga di sini, dan lain-lain. Dan Bapak Ibu yang perlu diketahui, lead itu timbal yang merupakan salah satu logam jauh lebih berat untuk timbal ini, sehingga bisa kita gunakan untuk melapisi hot cell agar zat radioaktif yang memiliki paparan tinggi itu tidak berimpact kepada pekerja radiasi yang menangani. Kemudian ini di PTRR Batan juga kita memiliki micro laser welder ya. Jadi laser mikro kita gunakan untuk membuat zat radioaktif yang dimasukkan ke dalam semacam seed, semacam biji yang las. Nah, nanti biji tersebut yang sudah di dalamnya ada zat radioaktif itu bisa kita tempelkan ke organ-organ tertentu yang sakit, terutama sakit kanker ya Bapak Ibu. Nah, kalau ada masa kanker sekian, maka akan ditempelkan atau dimasukkan seed tersebut ke organ yang sakit ataupun area kanker itu. Nah, dengan menggunakan sifat radiasi yang destruktif, maka kanker yang masanya awalnya katakanlah 2 itu akan berkurang dari waktu ke waktu, mungkin sampai masanya benar-benar hilang. Itu adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk kesehatan terkait dengan radioaktif. Nah,
Ini adalah sedikit demo yang sudah saya ambil untuk di dalam hot cell. Jadi manipulator tuh gimana sih cara pergerakannya? Ini kira-kira seperti. Jadi ini adalah tangan robot di dalamnya, ya. Kemudian kita gerakan dari masternya. Kira-kira itu bayangannya. Kita menggunakan shielding radiasi tadi sudah saya jelaskan dari timbal. Kemudian hot cell juga berfungsi untuk mencegah radioaktif itu keluar dengan menggunakan prinsip radiasi tingkat kontaminasi dengan menggunakan prinsip area yang terkontaminasi itu harus mendapatkan negatif pressure. Itu prinsip yang kita coba terapkan di instalasi produksi radioisotop. Ini adalah peralatan-peralatan yang dapat kita gunakan untuk memonitor dosis. Ada pendos yang bisa kita lihat secara langsung, ada film batch. Ini adalah film yang dapat merecord dosis dari para pekerja. Kemudian juga ini ada TLD, bedanya dengan film batch. Kalau film batch ini pembacaannya bisa 1 bulan sekali, kalau TLD itu 3 bulan sekali. Untuk dosimeter digital ini teknologi yang kurang lebih sama, tapi dia sudah bentuk digital. Teknologinya memang menggunakan sensor semikonduktor. Nah, selain eksternal dosis monitor yang kita lakukan, kita juga melakukan monitoring dosis internal. Caranya gimana sih? Tadi kan kita menggunakan zat radioaktif ya. Ada kalanya memang zat radioaktif kalau ada kontaminasi yang kita tidak harapkan keberadaannya dan itu masuk ke dalam tubuh, kita harus mampu mampu mengukur seberapa banyak sih sebenarnya dosis yang sudah masuk ke dalam tubuh. Caranya kita bisa menggunakan urin. Jadi kita sampling urin dari pekerja, kemudian kita treatment, kemudian kita cacah hasilnya. Atau kita juga bisa menggunakan whole body counter. Jadi kita cacah dengan menggunakan sebenarnya ini adalah spektrometer gamma yang bisa berjalan naik turun ataupun ada yang bisa tiduran ya. Kalau ini kan berdiri ya Bapak Ibu. Jadi kita masukkan nilai tinggi dari orang tertentu, kemudian ini akan berjalan. Nah, dengan pancaran-pancaran tertentu dari zat radioaktif di organ tertentu, maka itu akan keluar pada akhirnya berupa dosis, Bapak Ibu. Jadi dosis yang sudah masuk ke dalam tubuh itu bisa kita ketahui. Nah, di laboratorium sendiri kita menggunakan building automation system BAS untuk menghandle laju alir udara, kemudian juga tata alir udara. Kita juga mengatur tentang temperatur dan humidity. Prinsip yang sudah saya jelaskan tadi, kita mengalirkan udara ke tempat yang lebih tinggi potensi kontaminasinya. Nah, di instalasi produksi radioisotop di PTRR kita menggunakan one screw system. Jadi HVAC-nya kita menggunakan sistem satu alir seperti ini. Jadi udara dari luar, kemudian masuk ke AHU dan chiller, kemudian kita filtrasi gitu ya, dan masuk ke dalam lab. Nah, di dalam lab ini banyak ducting, banyak peralatan-peralatan kontrol di sini juga, baik itu manual maupun yang bisa dikendalikan secara elektrik untuk mengendalikan besaran laju udara dan pressure negatif yang ada di dalam laboratorium. Kemudian setelah dikelola di sini keluar melalui exhaust sebelum keluar ke cerobong itu difiltrasi dulu dengan filter-filter yang sangat berlapis, yang lapisannya banyak, baik itu lapis karbon maupun lapis HEPA maupun lapis medium filter. Jadi memang pada akhirnya nanti banyak sekali limbah yang dihasilkan saat kejenuhan dari filter-filter ini telah tercapai.
sebelum keluar ke stek ini, kita harus monitor. Tadi kan ada peralatan yang mampu memonitor lepasan. Nah, kita harus memonitor lepasan yang radioaktif yang keluar dari sini. Nah, kalau misalkan ada notifikasi terlalu berlebihan, itu pasti kita akan shutdown fasilitas yang ada di sini sehingga tidak keluarlah zat radioaktif yang tidak diharapkan. Sampai saat ini di fasilitas teknologi radioisotop Radiofarmaka di tempat saya bekerja belum ada lepasan yang melebihi batas. Jadi alhamdulillah dan insya Allah aman dan selamat bagi masyarakat di luar sana. Untuk pengontrolan tentang limbahnya memang penggunaan peralatannya masih bersifat konvensional, masih manual. Kita memisahkan limbah-limbahnya itu menjadi beberapa bagian, kemudian kita packaging, lalu kita kirim ke pusat teknologi limbah radioaktif. Jadi ada salah satu pusat atau satuan kerja di Batan yang dipimpin oleh Eselon II yang mengelola ini, termasuk yang yang cair ya. Jadi untuk cair ini juga dikelola di sini. Mungkin juga nanti ada yang bertanya apakah limbah ini bisa kita manfaatkan lagi atau bisa kita buang. Nah, bisa kita manfaatkan lagi kalau memang ada tujuan tertentu. Bisa kita buang kalau memang parameter-parameter bahaya itu sudah tidak terlampaui. Jadi memang pada prinsipnya radioaktif itu meluruh dengan waktu paruhnya sendiri. Nah, sampai di waktu paruh tertentu, di waktu tertentu itu bisa kita gunakan untuk kepentingan lain. Informasi yang saya terima di Jepang bahkan sudah bisa digunakan limbah yang sudah diproses demikian rupa untuk beton penguat jalan kalau nggak salah seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo disampaikan, kita diskusi, kita sharing. Saya yakin apa yang saya jelaskan ini mungkin saja sudah dimengerti oleh Bapak Ibu. Saya juga memerlukan masukan yang banyak dari Bapak Ibu untuk pengembangan diri saya dan pengembangan instalasi tempat saya bekerja. Begitu Pak Edi dan Pak Heldi. Baik, terima kasih Pak Bisma atas presentasinya yang luar biasa, banyak, detail juga. Kita lanjutkan acaranya dengan diskusi ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dari chat. Saya bacakan nanti, silakan dijawab oleh Pak Bisma. Ya, yang baik. pertama ini dari Pak Paul Wijaya ya. Ada beberapa pihak yang menolak penggunaan radiasi sinar gamma untuk yang mengolah ya penggunaan radiasi sinar gamma untuk mutasi tanaman GMO karena dapat menyebabkan gangguan keseimbangan di alam dan dampak kesehatan untuk jangka panjang belum diketahui. Bagaimana tanggapannya? Oke. Baik. Bisa langsung saya jawab aja ya? Ya, silakan langsung jawab. Baik, ya. terima kasih atas pertanyaan yang sudah ditanyakan. Memang ada beberapa komunitas pihak yang menentang tentang penyebarluasan dari teknologi yang sudah kita mohon maaf, apakah suaranya putus-putus? Sepertinya Ya. Tadi sempat putus-putus, Oke. tapi sekarang Ya, sudah lancar lagi. Baik. Ada pihak-pihak memang yang menentang. Nah, yang perlu diketahui tadi di slide presentasi sebelumnya, di negara-negara pengimpor terutama beras, ya kita ambil contoh beras. Nah, beras ini sendiri ternyata di negara pengimpor itu sudah menggunakan mutan. Jadi memang untuk teknik mutan ini ada berbagai macam cara. Salah satunya memang untuk radiasi. Dan sepengetahuan saya dan beberapa literatur menyebutkan bahwa tidak ada yang efek-efek tertentu yang akibat dari mengkonsumsi tanaman mutan ini. Memang kalau dari segi nama agak cukup mengerikan, apalagi kalau teman-teman yang masih muda-muda ataupun
bapak-bapak dan ibu yang sering nonton X-Men gitu ya, sering dengar namanya mutan, itu mungkin saja akan stigmanya akan sedikit bergeser. Nah, pada dasarnya dari literatur tersebut tidak ada efek-efek yang berakibat buruk pada tubuh manusia, dan sudah dibuktikan juga di beberapa tempat bahwa memang penggunaan padi yang sudah dimutasi ini itu tidak terjadi dampak apapun. Itu Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Zaki Ahmad Saifullah. Bagaimana keamanan makanan yang diawetkan dengan radiasi? Baik, kalau terkait dengan keamanan, maaf ini mungkin maksudnya keselamatan pangan ya. Jadi yang digunakan sebenarnya adalah radiasi gamma, Bapak Ibu. Jadi kita tidak memasukkan zat radioaktif ke dalam tanaman atau bahan itu, makanan itu kita Jadi gini, coba Bapak bayangkan ada sumber radioaktif di sebelah kirinya, sebelah kiri Bapak, kemudian ini ada bahan makanan. Nah, energi radiasi gamma itu yang kita gunakan untuk mematikan bakteri dan bakteri-bakteri lain yang kita tidak harapkan keberadaannya, sehingga tadi masa pakainya bisa panjang, masa awetnya juga bisa lebih lama, bahkan bisa sempat saya katakan bahwa bisa menahan matang dari suatu buah itu lebih lama, gitu, Pak Edi. Ya, baik. Berikutnya dari Pak Salmin Leto, Pak Salmin. Surabaya. Pak Salmin. Mau nanya, Pak, radiasi itu diukur dengan alat apa dan satuannya apa? Radiasi yang aman untuk manusia berapa? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Berkaitan dengan satuan radiasi adalah yang digunakan untuk banyak sekali sebenarnya satuan radiasi. Tapi kalau untuk berhubungan dengan manusia, kita menggunakan satuan sievert, ya Bapak Ibu. Kalau kita berkaitan dengan tadi dosis untuk pangan atau dosis untuk bahan pengawet ya, itu kita menggunakan satuan Gray. Sebenarnya Gray sama sievert itu konversinya itu sama ya. 1 Gray itu sama dengan 1 sievert. Cuma kalau untuk yang 1 sievert itu sudah mempertimbangkan bobot radiasi dari masing-masing radiasi. Kalau gamma, bobot radiasinya adalah 1. Nah, tadi saya juga sudah sempat jelaskan mengenai beberapa peralatan yang bisa kita gunakan untuk mengukur radiasi. Nah, di tempat saya sebagai pemasti paparan radiasi, kita menggunakan sisimeter. Batasannya berapa? Berdasarkan peraturan Kepala Bapeten nomor 4 tahun 2013 untuk seluruh tubuh, dosis efektifnya bagi pekerja adalah 20 milisievert selama 1 tahun. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita bandingkan dengan masyarakat umum, pekerja radiasi itu jauh lebih besar mendapatkan radiasinya karena memang bekerja di area radiasi. Kalau untuk masyarakat dosis radiasi ya berdasarkan perka yang sama yang tadi saya sudah sebutkan itu sebesar 1 milisievert selama 1 tahun. Itu Pak Edi. Ya, baik. Lanjut lagi pertanyaan dari Pak Nur Cahyadi. Izin tanya Pak Bisma, apakah perusahaan makanan yang ingin melakukan pengawetan produk makanannya dengan iradiasi harus membawa produknya ke fasilitas EGMP? Apakah peralatan iradiasi makanan bisa diinstalasi di tempat produsen makanan? Lalu bagaimana dengan produsen makanan rumahan, UMKM? Apakah mungkin bisa melakukan iradiasi terhadap produknya? Ya, baik. Terkait dengan apakah industri itu bisa punya iradiator sendiri atau tidak, pada prinsipnya asal
semua persyaratan baik itu persyaratan keselamatan ataupun persyaratan keamanan sudah terpenuhi, bisa saja dan memungkinkan untuk menempatkan iradiator di berdekatan dengan lokasi pabrik atau industri makanan. Kalau disediakan transportasi yang dari tempat produksi ke kita, sepertinya belum ada karena memang bergantung kepada produsen sendiri yang membawa langsung ke tempat IGMP itu, iradiator gamma merah putih, ke tempat kami, kemudian menggunakan fasilitas kami untuk diiradiasi. Nah, kalau untuk home industry makanan ya monggo dipersilakan karena memang diperbolehkan untuk digunakan seluas-luasnya begitu Pak Edi. Memungkinkan ya memiliki ya UMKM tadi, Pak. Iya, kalau UMKM memiliki sendiri selama ini ya Pak, selama persyaratan keamanan dan keselamatan terpenuhi dan mendapatkan izin dari Bapeten, itu pasti diizinkan Pak. Harganya terjangkau, Pak? Kalau harga dan makanya kalau masalah harga, kalau kita berkaitan dengan home industry pasti jadi terlalu overprice ya Pak ya. Oleh karena itu pendekatannya bukan memiliki irradiator sendiri, tapi menggunakan irradiator yang sudah ada, sehingga memang mendapatkan manfaatnya saja tanpa perlu repot mengelola baik dari sisi keamanan maupun keselamatannya, gitu Pak. Baik. Berikutnya dari Bu Kartika Puspasari, ini tentang efek samping terhadap kesehatan manusia terhadap makanan yang telah diradiasi tadi udah ya Pak ya? Tadi sudah. Oke, lewat. Ini berikutnya Pak Slamet Mulyanto, Dinas ESDM Jabar. Menarik sekali sharing dari Pak Bisma. Izin bertanya, sejauh mana PLTN dipersiapkan untuk dimanfaatkan sebagai energi, mengingat di RUU tentang EBT sudah disebutkan sebagai salah satu sumber energi. Ya, sepertinya kalau untuk yang satu ini, kalau ada senior saya yang bisa menjawab dari Batan, saya perkenankan untuk menjawab terlebih dahulu. Sepertinya beliau yang lebih status terkini. Kalau suaranya terputus-putus nih Pak. Mungkin nanti saya coba jawab. Hai Batan. Oh ya, mohon maaf. Gimana Pak sekarang? Nah, sudah muncul lagi suaranya. Halo, ya, oke. Baik. Saya memberikan kesempatan kepada senior saya yang mungkin hadir pada pertemuan ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau tidak ada, mungkin akan saya coba jawab. Sepertinya tidak ada senior saya yang bekerja di Batan. Tadi di awal sempat saya lihat sih, memang beliau berkecimpung di terkait dengan PLTN. Sepanjang yang saya ketahui ya Pak, karena memang bukan ekspertis saya yang untuk menjawab PLTN, bahwa Indonesia pada tahun 1960-an kita sudah mengelola nuklir, sudah mengirim banyak sekali orang-orang untuk belajar mengenai nuklir, expertnya juga sudah banyak gitu ya. Dan berdasarkan statement dari IAEA pada tahun 2013-2014 kurang lebih, itu Indonesia dikatakan oleh IAEA, Indonesia adalah negara yang paling siap untuk mendirikan PLTN. Mereka mengatakan seperti itu. Arti mereka karena memang punya tugas dan fungsi selain mengawasi kita, mereka juga punya fungsi pembinaan. Nah, dari tugas dan fungsi itu mereka kalau bisa sampai mengatakan itu memang sudah berdasarkan standar-standar tertentu. Oleh karena itu berdasarkan hal itu, menurut pendapat saya PLTN saat ini sebenarnya sudah bisa kita sudah bisa kita dirikan gitu ya. Memang walaupun banyak sekali hambatan-hambatannya dan tantangannya, tetap harus kita perjuangkan sampai benar-benar itu terrealisasi. Itu Pak jawaban saya. Baik, berikutnya dari Pak Meyanto Eko Sulistyo.
apakah sudah diteliti kedokteran nuklir untuk menyembuhkan pasien COVID-19, Pak? Oh, baik ya, terkait dengan isu COVID-19. Sampai saat ini itu bukan merupakan pilihan untuk baik itu untuk mendiagnosis maupun menterapi dari penderita COVID-19. Memang sempat ada apa ya, semacam pendapat yang mengatakan bahwa mungkin bisa saja digunakan asal kita bisa menempelkan virus itu dengan zat radioaktif yang kita miliki untuk fungsi diagnosis. Bisa saja ya. Saya pun sampai sejauh mana itu bisa diterapkan, I have no idea terlalu jelas ya Pak. Jadi memang sampai saat ini itu bukan merupakan pilihan yang bisa kita gunakan Pak. Baik, berikutnya Pak Teguh Sunyoto, sebagai orang awam tentang radiasi, sepengetahuan saya, ilmu tentang radiasi itu tidak baik bagi tubuh manusia. Mohon koreksinya dan penjelasannya. Ya, radiasi pada dasarnya seperti pisau bermata dua, Bapak Ibu yang saya hormati. Punya efek negatif dan punya efek positif. Tidak hanya radiasi, semua teknologi saya rasa seperti itu. Ada sisi negatifnya bila kita tidak gunakan secara benar dan bijak. Oleh karena itu, termasuk penggunaan radiasi, kita harus mengelolanya dengan baik, benar, dan bijak, sehingga kita dapatkan manfaatnya. Jadi kalau berdasarkan prinsip proteksi radiasi, ada yang namanya justifikasi. Sebelum kita menggunakan ketenaga nukliran, kita harus mampu menjustifikasi apakah kegiatan yang kita lakukan itu memiliki manfaat yang lebih besar atau resikonya yang lebih besar gitu. Kalau manfaatnya lebih besar, go, kita jalan, kita pakai teknologi itu. Kalau enggak, dah kita pilih teknologi lain. Begitu Pak. Baik, berikutnya dari Ibu atau Bapak, nih Septi Antar, tentang kesuburan atau kemandulan untuk serangga, apakah makanan yang telah terradiasi tersebut bisa membuat manusia yang mengkonsumsi juga mandul? Enggak Pak. Seperti tumor radiasi HP yang membuat kemandulan. Enggak Pak. Jadi gini, kalau makanan yang diiradiasi tadi sudah saya jelaskan bahwa zat radioaktifnya itu nggak ikut ya ke dalam bahan makanannya. Jadi sebenarnya sudah bagus, sudah steril, bahkan memang udah nggak ada bakteri lagi di situ, bisa kita katakan seperti itu. Nah, kalau kita menerima radiasi yang berlebih, jauh lebih tinggi, bahkan sampai order 10 sievert ya, itu bisa mandul kita Pak, kalau kita terkena radiasi secara langsung. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa batasan dosisnya berapa? 20 milisievert. Mili ke sievert itu kan 1/1000-nya Pak. Jadi masih jauh sekali bagi manusia sekalipun pekerja radiasi bisa mandul. Jadi kekhawatiran tentang mandul itu bisa kita deny berdasarkan literatur yang sudah berkembang sejak lama. Jadi kalau untuk masalah proteksi radiasi dan keselamatan radiasi itu sebenarnya ilmu yang sudah lama berkembang, termasuk efek biologi radiasinya terhadap radiasi tubuh itu juga memang sudah bisa tergolong lama. Jadi memang untuk literaturnya juga sudah banyak berkembang dan saat ini memang pengembangannya hanya untuk memvalidasi dari statement-statement yang sudah pernah diterbitkan di jurnal-jurnal sebelumnya, Pak. Gitu. Baik, berikutnya dari Pak Hamonangan Sitompul. Izin bertanya, apakah Batan memiliki fasilitas atau instrumen pemurnian isotop seperti pemisahan aluminium 27, aluminium 26, isotop O18, O17? Ya. Pak, kalau pemisahan radioisotop belum ya Pak untuk pemisahannya. Tapi kalau pemisahan logam tanah jarang kita punya, ya. Jadi logam tanah jarang itu kan sangat bermanfaat ya untuk dunia industri. Oleh karena itu Batan punya pilot plan untuk membuat plan pemisah logam tanah jarang. Tapi kalau untuk tadi pertanyaannya kalau memang memisahkan radioaktif itu belum bisa, Pak. Tapi pada dasarnya untuk proses mendapatkan zat radioaktif dengan kemurnian tinggi kita punya.
Sebagai contoh, MO99 yang kita gunakan untuk kedokteran nuklir. Untuk mendapatkan TC99 dengan kemurnian tinggi, kita harus mampu mendapatkan MO99 dengan kemurnian yang tinggi di awal. Kemudian juga ada Pospor 32, yang Pospor 32 ini bisa kita gunakan kalau untuk kesehatan, bisa untuk terapi untuk kecantikan sebenarnya Pak. Jadi kalau misalkan ada luka yang sudah lama dan timbul seperti luka keloid, mohon maaf. Nah, luka keloid itu bisa kita treatment dengan penggunaan Pospor 32. Bahkan Pospor 32 ini bisa kita gunakan untuk tracing di tanaman tertentu. Jadi kita melihat pergeseran dari fosfor di batang, di akar ataupun di daun, kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Agung Suseno. Apakah Indonesia sudah bisa mengolah bahan bakar nuklir dari bahan galian tambang sendiri, tidak impor, seperti kemampuan kita mengolah litium nikel dan sebagainya? Kalau ini saya tidak bisa menjawab secara pasti, karena saya lack of information of that. I'm so sorry, tapi yang saya pahami bahwa Indonesia saat ini berkaitan dengan bahan nuklir, kebijakannya impor dari luar. Pemurnian yang kita lakukan memang sudah ada, tapi sejauh mana sampai itu dikelola oleh kita sendiri, itu yang saya belum paham, dan saya tidak bisa memberikan jawaban tentang itu karena memang saya kekurangan informasi tentang itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Sukamto Agung. Bagaimana pengolahan limbah nuklir saat ini dan terakhir berada di mana? Oke, jadi saat ini untuk pengelolaan limbahnya, kita punya yang namanya fasilitas Pusat Teknologi Limbah Radioaktif. Nah, limbah-limbah dari industri, dari rumah sakit, ataupun dari penggunaan bahan nuklir disimpan di pusat tersebut. Kalau untuk limbah dari industri, kita menggunakan tempat yang disebut sebagai interim storage. Status sekarang itu interim storage-nya ada di Serpong, Bapak Ibu semua. Jadi kalau memang Bapak Ibu memiliki zat radioaktif yang sudah tidak dipakai lagi, bisa dikirim ke PTLR. Jangan didiamkan begitu saja di tempatnya, di tempat Bapak Ibu, karena pasti kita kan tidak mau menyimpan yang namanya bahaya. Untuk itu bisa dilimbahkan ke sana. Untuk kedepannya memang saat limbah radioaktif itu makin banyak, kita akan membuat yang namanya instalasi penyimpanan lestari. Jadi memang kita melakukan studi tapak pada daerah tertentu untuk kita simpan limbah radioaktif yang namanya limbah itu tidak kita kelola lagi, yang sudah kita tidak kelola, kita simpan terus-menerus di area tersebut. Gitu, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Sutikno Kuatno. Selamat. Alat apa saja yang digunakan untuk proteksi radiasi bagi tenaga kerja di area industri atau proyek yang terpasang alat yang mengandung radiasi sinar gamma dan beta? Ya, tadi saya sudah sempat mengilustrasikan sedikit beberapa peralatan yang digunakan. Untuk proteksi radiasinya, tadi kita menggunakan pemonitor dosis, itu wajib ya. Pemonitor dosis TLD yang diperiksa 3 bulan sekali, itu digunakan untuk memonitor dosis seseorang, ada dosis pekerja. Jadi wajib pekerja itu pakai TLD tersebut. Bisa diperiksa di PT KMR maupun bisa diperiksa di BPFK. Kemudian ada peralatan survei meter, baik itu survei meter yang bisa dalam satuan sievert maupun yang satuannya becquerel. Jadi kalau satuannya sievert itu kita melihat laju dosis, jadi satuannya sievert per jam. Jadi kita melihat laju dosis bagi pekerja. Kalau satuannya becquerel per satuan luas, itu kita gunakan untuk melihat tingkat kontaminasi dari suatu area, gitu Pak. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hamonangan. Izin bertanya lagi, apakah Batan ada penelitian tentang General Purpose Heat Source berbasis PU238 atau Ni63? Apakah bisa ditempatkan dalam reaktor kecil untuk nuclear propulsion? Saya
belum bisa menjawab pertanyaan itu karena memang ekspertis saya sepertinya bukan di situ, Pak Edi. Mohon maaf. Baik, dari Pak Heldiansyah, apakah Batan sudah menerapkan IAEA Safety Standard untuk safe transport of radioactive material? Apakah pernah ada kasus bahan radioaktif hilang atau dicuri di penyimpanan atau ketika transport? Kalau kejadian di Indonesia yang tercatat di catatan kriminal mengenai zat radioaktifnya sendiri, saya rasa belum ada ya yang tercatat secara kriminal. Kemudian kita lihat, oh ya, jadi di tahun 2019 di Simposium Internasional di Tokyo, waktu itu yang saya datangi, disebutkan bahwa memang 50% lebih kejadian gangguan keamanan disebabkan oleh transportasi. Jadi pada kegiatan transportasi, Bapak Ibu semua. Jadi memang sangat rentan kegiatan transportasi itu, baik itu untuk bahan nuklir maupun untuk zat radioaktif. Tidak terkecuali ya, baik itu untuk kegiatan medis, industri, ataupun penelitian. Gitu Pak. Jadi terakhir di tahun 2018 atau 2019 di Malaysia sempat terjadi kehilangan pada saat transportasi. Itu di Malaysia. Di daerah Timur Tengah, kalau nggak salah di Qatar ya, pernah ada kehilangan berlokasi di salah satu bandara. Nah, pemerintah setempat mengumumkan dan mensosialisasikan bahaya dari radiasi dari zat radioaktif tersebut. Nah, selang beberapa hari setelah kehilangan zat radioaktif itu akhirnya kembali. Nah, dari beberapa kesimpulan saya memang cerita yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya adalah memang untuk transportasi, ya memang itu sangat rentan. Apakah Indonesia sudah menerapkan aturan IAEA? Ya, Bapak bisa membaca di peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2015 tentang keselamatan dan keamanan dalam pengangkutan radioaktif. Di peraturan Kepala Bapeten sendiri, kalau nggak salah baru terbit beberapa hari itu tentang peraturan Kepala Bapeten tersendiri yang mengatur khusus tentang pengangkutan zat radioaktif. Monggo dibaca lebih lanjut, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Sukamto Agung lagi ini. Mengapa klasifikasi peralatan XRF itu rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan energi eksitasinya dan bukan besar radiasi yang dihasilkan? Karena saya pernah mengoperasikan alat XRF untuk deteksi material energi. Untuk deteksi material, energi eksitasinya sampai 17 kV, tapi radiasinya pada jarak 1 meter hampir 0 sievert. Mohon maaf kalau untuk XRF saya bukan ekspertis saya. Mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terlalu luas cakupannya, Pak Edi, yang tidak saya kuasai secara baik. Jadi mohon maaf, mungkin untuk XRF tadi tidak saya bisa jawab, Pak. Mohon maaf. Oke, baik. Berikutnya ini pertanyaan dari Pak Tanjung Pasaribu. Efek ronsen paru-paru tiap tahun apa dan mencegah efeknya supaya tidak timbul bagaimana? Baik, berkaitan dengan ronsen adalah penggunaan ketenaga nukliran dalam ranah medis. Nah, kalau kaitannya dengan ranah medis, dia tidak punya patokan berapa besar dosis yang diterima. Jadi kalau tadi kan pekerja radiasi itu 20 milisievert, masyarakat 1 milisievert. Nah, kalau untuk penggunaan medis itu benar-benar diserahkan, dan saya mungkin belum membaca mengenai peraturan lebih lanjut tentang penggunaan ronsen di ranah medis, apakah ada batasan atau tidak. Tapi sepanjang pengetahuan saya tidak ada batasan tersendiri mengenai batas dosis dari orang yang menggunakan ronsen. Dan itu untuk itu pengawasannya bagaimana? Bapeten itu ada yang namanya kegiatan inspeksi, perizinan dan perizinan. Nah, untuk memastikan X-ray itu dalam kondisi yang baik, maka perlu adanya uji kesesuaian. Uji kesesuaian itu diwajibkan oleh Bapeten
secara berkala. Kemudian ada yang namanya mekanisme perizinan. Jadi semua persyaratan-persyaratan itu harus dilengkapi. Nah, kalau inspeksi berarti secara rutin akan didatangi oleh inspektur-inspektur dari Bapeten untuk melihat kondisi di lapangan, realnya seperti apa. Nah, dari situ kita bisa memastikan bahwa penggunaan X-ray sudah dalam kondisi yang baik. Nah, kalau dalam penggunaan X-ray, terutama di rumah sakit ataupun klinik, yang perlu diperhatikan adalah izin penggunaannya. Kalau memang Bapak Ibu ragu terhadap klinik atau rumah sakit tersebut, monggo ditanyakan saja. Itu menjadi hak sebenarnya bagi pasien untuk mengetahui apakah instalasi tersebut punya izin Bapeten atau tidak. Biasanya sih ada di depan pintu sebelum masuk itu ada label telah diinspeksi oleh Bapeten atau memiliki izin dari Badan Regulasi ya semacam itu, Pak. Nah, untuk apakah ada efek? Ya kalau untuk efek sampai efek deterministik sampai kejadian tertentu di sel atau tubuh kita itu pasti ada batasannya ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari ilmu efek biologi radiasi ada batasan tertentu sampai terjadinya efek. Nah, ada efek yang sebenarnya tidak bisa kita tolak yaitu namanya efek stokastik Bapak Ibu. Efek stokastik itu selalu bisa kita katakan sebagai menaikkan risiko terjadinya suatu penyakit akibat penggunaan zat radioaktif ataupun paparan radiasi. Nah, untuk mengatasi hal itu kita harus menerapkan pola hidup sehat, Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya kalau itu adalah air, nah perlu kita khawatirkan adalah sifat dari radikal bebas. Nah, kalau radiasi ketemu dengan air, maka hasilnya jadi radikal bebas. Nah, radikal bebas ini yang sebenarnya perlu kita waspadai. Nah, cara menangkal radikal bebas itu macam-macam, Bapak Ibu. Menggunakan vitamin C, kemudian pola hidup yang sehat, makan makanan yang baik, olahraga secara teratur, dan lain-lain. Dan pada dasarnya, Bapak Ibu, tubuh manusia itu punya kemampuan untuk menangkal radiasi itu sendiri. Jadi efek radiasi itu bisa ditangkal oleh tubuh sendiri, Pak. Gitu, Pak. Baik, satu lagi Pak, ini pertanyaan nih, saya bertanya, kalau yang aplikasi nuklir yang radiasi tadi itu untuk yang makanan ya Pak ya? Untuk mengawetkan makanan, mempertahankan supaya matangnya itu lebih lama. Itu seberapa jauh masyarakat sudah mengenalnya dan apakah itu sudah banyak digunakan oleh masyarakat ini dengan bekerja sama dengan Batan ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat dari data tahun 2018 dan 2019 terlihat adanya kenaikan pemanfaatan ya Pak. Dari semester 1 ke semester 2-nya pun seperti itu di tahun 2018. Artinya memang sosialisasi ada impact-nya, sosialisasi yang dilakukan oleh Batan, impact penggunaannya lebih banyak. Nah, memang penggunaan iradiator ini harus terus-menerus disosialisasikan agar banyak dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, baik lapisan masyarakat yang berusaha di UMKM maupun di industri besar. Jadi pada dasarnya kalau misalkan ada suatu daerah yang mau punya iradiator sendiri, silakan Pak. Informasi terakhir itu di Padang itu ingin mendirikan iradiator sendiri untuk mengawetkan rendang, Pak. Dan kalau misalkan Bapak Ibu memang bekerja di instansi pemerintahan yang bergerak di sektor itu, mengusulkan hal itu sebenarnya tidaklah salah dan mungkin itu akan meningkatkan taraf hidup orang banyak di daerah Bapak Ibu bekerja. Terima kasih, Pak. Baik, ini maaf Pak, ini ada muncul satu pertanyaan, nggak apa-apa ya? Ya, silakan Pak. Dari Pak Salmin Leto tadi, boleh tanya lagi, energi nuklir di Indonesia banyak yang menolak. Apakah Batan ada sosialisasi ke masyarakat? Bagaimana energi nuklir dibangkitkan dan bahan nuklir lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya?
Silakan Pak. Baik, ini isu yang sengaja naik turun coba kita cek di Suaranya survei putus-putus nih, dari Pak. beberapa populasi, kemudian Suaranya putus-putus, Pak. kita nilai sebagai salah satu parameter. Ya. Halo. Halo, ya. Mungkin koneksi saya kurang stabil ya, Pak. Ya. Salah satu parameter contohnya ini public acceptance, penerimaan masyarakat. Dari tahun ke tahun kecenderungannya adalah makin meningkat, Pak, penerimaan masyarakat terhadap penggunaan energi khususnya PLTN. Nah, ada saja memang lapisan masyarakat, sekelompok masyarakat yang menolak penggunaan PLTN. Untuk itu memang perlu terus-menerus disosialisasikan dan perlu keinginan yang sangat kuat dari penentu kebijakan di negara kita agar benar-benar bisa berjalan PLTN-nya. Nah, kalau mengenai pro dan kontra pasti selalu ada saja, Pak. Tidak hanya PLTN, terkait kedelai pun juga pasti ada pro kontra gitu ya. Dan itu tidak bisa kita deny. Dan pengendaliannya adalah di Batan sendiri dengan cara mensosialisasikan secara terus-menerus dan bahkan di tahun 2017 atau 2016 Bapeten selaku Badan Pengawas Tenaga Nuklir ya, Badan Pengawas ikut mensosialisasikan penggunaan PLTN sehingga memang dari Badan Pelaksana dan Badan Pengawas berupaya agar hasil penelitian, hasil pengembangan yang telah dilakukan oleh Batan itu bisa diimplementasikan. Kalau untuk reaktor nuklir sendiri, kita sudah berpengalaman sejak tahun 65. Nah, artinya kalau SDM-nya itu ya sudah terbiasa. Hanya saja memang yang mungkin berbeda nanti tingkat energinya saja ya, tingkat dayanya saja. Nah, kalau untuk PLTN biasanya sudah di atas 100 megawatt ya untuk listrik tertentu. Nah, di Batan sendiri sedang diwacanakan yang namanya reaktor daya eksperimental. Jadi kita mendevelop dan mendesain reaktor daya untuk digunakan secara tertutup. Jadi panas yang dihasilkan dari reaktor tersebut kita gerakan turbin, kemudian hasilnya berupa listrik yang akan kita gunakan secara tertutup di area tertentu saja. Nah, itu proyeknya mungkin memang saat ini sedang berprogres terus. Kita lihat saja itu sebagai pembuktian bahwa energi nuklir itu sudah bisa dimanfaatkan di masyarakat itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Bisma. Ya, ini jamnya 17.36, sudah lewat 6 menit. Kita akhiri acara sore hari ini. BK Teknik Fisika sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Pak Bisma Baron yang sudah bersedia berbagi di BKTF bersama-sama dengan ibu-ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan nggak bosan ya, nanti kalau diundang lagi Insyaallah. mohon tidak menolak. Terima kasih Pak Heldiansyah yang sudah menyampaikan statement sore hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi besok sore ya, ini tentang pengembangan teknologi instrumentasi pengukuran biofeedback. Ya. Bagi yang tertarik silakan bergabung besok sore. Selamat sore, salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu. Terima kasih Bapak Pak semuanya. Heldi, terima kasih sudah mengundang. Terima kasih. Terima kasih. Pak Edi Ya, dan terima kasih Pak Stekno. Ya, terima kasih. luar biasa sharingnya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Sutikto. Mantap. Bisma Baron, terima kasih dari Ajat. Oh iya Pak Ajat. Salam sehat Pak. Semoga Salam sehat selalu Pak. Terima kasih ya. Terima kasih sharingnya ya. Ya Pak. Jangan bosan-bosan nanti diundang lagi BKTF. Ya. Oke. Oke. Iya. Pak Edi, terima kasih izin live.
Oh iya, makasih. Iya, Makasih, Pak. izin live ya. Makasih, dan Pak Stekno. Pak Baron ya. Ya, Iya. Terima kasih. Pak Edi, saya izin live. Terima kasih Makasih, atas ya, makasih apa semuanya. namanya kesempatan yang telah Lagi diberikan besok kepada sore ya. kami. Sukses, Pak Ya. Edi. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih, sampai besok. Oke, Sampai Bu makasih. Ari, Terima halo Bu kasih, Pak Ari. Bonan dan Pak Edi. Ya, Terima kasih. makasih. Salam.